Kebijaksanaan yang satu harus selalu terbuka untuk digantikan oleh kebijaksanaan yang lain. Dan karena biasanya pembuat kebijaksanaan mempertaruhkan diri dalam kebijaksanaannya, maka mereka pun harus selalu terbuka untuk digantikan oleh yang lain. Dan menurut Popper, pergantian ini hendaknya berjalan wajar, dijamin secara konstitusional dan tanpa kekerasan. Misalnya dengan jalan pemilihan umum yang bebas, inilah demokrasi menurut Popper, yaitu terjaminnya semacam institusi tertentu yang juga dapat disebut dengan institusi bebas, free institution, yang memungkinkan orang yang diperintah mengkritik orang yang memerintah dan menggantikannya tanpa kekerasan. Demokrasi menurut Popper bukanlah demokrasi dalam arti bahwa pemerintah dipilih oleh suara mayoritas. Bagaimana halnya bila suara mayoritas justru memilih golongan yang anti-institusi bebas? Negara berperan sebagai penjamin kebebasan. Kebebasan dan toleransi terhadap kebebasan selalu bersifat optimal dan bukan absolut. Kebebasan dan toleransi yang absolut hanya akan meniadakan kebebasan dan toleransi itu sendiri. Jadi bukan kebebasan yang absolut, tapi kebebasan yang optimal. Situasi kebebasan dan toleransi mengandaikan campur tangan yang cukup dari negara, cukup dalam arti tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Karena keduanya akan berakibat fatal bagi kebebasan dan toleransi. Jadi menurut Popper, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang memberikan kebebasan maksimal bagi warganya. Hal ini hanya dapat didukung secara optimal oleh institusi yang dilindungi oleh negara untuk maksud tersebut. Jadi negara harus memberikan kebebasan yang optimal. Popper anti-utopia. Ia menganggap impian akan masyarakat sempurna sebagai sesuatu yang berbahaya. Usaha-usaha untuk mewujudkan impian ini terbukti dalam sejarah hanya menghasilkan tirani dan neraka kekerasan. Bagi Popper, masyarakat adalah selalu merupakan masyarakat yang tidak sempurna. Akan selalu ada banyak lowongan bagi perbaikan-perbaikan dalam masyarakat. Untuk ini, petunjuk umum yang dasariah adalah perkecilah penderitaan yang dapat dihindari. Pendekatan semacam ini selalu berpusat pada masalah yang hendak dipecahkan dan bukannya pada impian-impian. Pendekatan ini bersifat praktis dan punya daya operasional yang efektif. Orang langsung ditarik untuk mencari dan menyingkirkan penderitaan yang ada. Pendekatan Popper ini sekaligus merupakan kritik terhadap semboyan utilitarianisme, perbesarlah kebahagiaan. Menurut Popper, kita tidak tahu bagaimana membuat orang bahagia, tetapi kita tahu bagaimana mengurangi penderitaan seseorang. Bukannya semakin banyak kebahagiaan bagi semakin banyak orang, melainkan semakin sedikit penderitaan seseorang. Melainkan semakin sedikit penderitaan bagi semua orang, penderitaan yang tak dapat dihindari, misalnya kelaparan di saat krisis pangan yang tak terelakkan, hendaknya dibagi seserata mungkin. Itu jadi bukan memberikan. Jadi masyarakat itu memang tidak sempurna, akan selalu ada perbaikan, dan yang perlu diantisipasi itu adalah bagaimana penderitaan itu bisa berkurang. Musuh-musuh masyarakat terbuka. Kecenderungan untuk memperjuangkan kebebasan dalam suatu masyarakat terbuka sebenarnya baru muncul pada periode kritikal perkembangan umat manusia. Pada masa ini orang lebih mencari rasa aman, karenanya orang tidak menginginkan kebebasan. Kebebasan berarti tanggung jawab, memutuskan sendiri, dan berarti pula resiko. Orang ingin hidup dengan tentram, maka ia lebih senang kalau kebebasannya berarti pula tanggung jawabnya dialihkan kepada orang lain. Orang lebih merasa aman kalau orang lainlah yang mengambil keputusan bagi dirinya. Orang lain ini dipandang lebih baik dan lebih kuat daripada mereka sendiri. Untuk inilah orang membutuhkan seorang penguasa. Orang juga ingin bebas dari ketakutan dan kegelapan orang asing, kematian akibat tindakan, masa depan, pendeknya ketakutan akan yang tak dikenal. Maka jaminan-jaminan kepastian yang tak berubah seperti otoritas, hierarki, ritus, tabu, dan lain-lainnya dipertahankan mati-matian. Pada periode kritikal,